Halo, ketemu lagi di vlog Dawai Musik bersama dengan saya Andre Gultom ya. Eh, Hari ini saya agak sedikit berbeda ya karena saya akan beberapa vlog saya ke depan nanti akan saya tunjukkan tentang drum juga cover beberapa lagu yang akan saya mainkan ya. Tapi sebelum ke sana, hari ini saya akan Q&A ya, Q&A banyak komen di YouTube saya juga langsung ada beberapa yang japri ke saya. Mereka minta Q&A tentang digital drum, apa aja permasalahannya, apa aja yang harus diketahui dalam menjaga, merawat, memperbaiki ya, best on my experience ya, berdasarkan pengalaman saya, dan ini saya akan bagikan di channel saya Dawai Musik ya. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Sekali lagi bahwa setiap channel yang saya berikan ya, sekali lagi untuk bisa memberkati banyak teman-teman, sahabat-sahabat semua ya, dimanapun kalian berada ya, terutama di Indonesia. Bagaimana pengalaman-pengalaman bermusik saya yang mungkin lebih dari 10 tahun saya bisa bagikan ya. Bagaimana saya mengajar dalam format Google Meet gitu juga saya pernah bagikan ya, di dalam 4 atau 5 video yang saya udah pernah bagikan ya. Teman-teman boleh lihat ya, boleh pelajari ya, bagaimana kita mengajar dengan media digital ya, yang asik, yang menyenangkan gitu ya, dengan alat yang memang harus juga memadai ya. Dan bagaimana juga saya membuka setiap sesi pelajaran dengan sukacita, dengan happy ya. Jadi atmosfer awal pun sudah harus dibawa happy supaya waktu ngajar ya, mungkin di dalam kelas gitu ya, dalam bentuk format besar ya, dalam media gitu ya, mungkin bisa pakai Zoom atau Google Meet atau apapun, itu atmosfer spiritnya sudah bisa tertransfer. Itu saya upload dalam channel saya di Dawai Musik. Jadi teman-teman boleh lihat ya, bagaimana saya mengajar menggunakan media daring ya, digital ya, tapi tetap asik, tetap menyenangkan, tetap happy, bahkan sangat diuntungkan ya untuk kita yang mengajar dalam format digital ya. Untuk pemusik sangat menguntungkan karena kita bisa mencari informasi melalui YouTube dengan cepat tanpa ada hambatan ya, apalagi kalau didukung oleh jaringan WiFi yang baik gitu ya, dan cukup memadai untuk kalian bisa melakukan apapun, dan itu sangat menolong ya. Hampir 5 bulan saya mencoba dalam format digital YouTube gitu ya, melalui daring, baik saya mengajar di elementary school, ini format besar ya, dan senior high school yang format besar, itu sangat menyenangkan ya. Apalagi dalam individual 2 orang itu juga sangat membantu karena lebih gampang, nggak banyak orang ya. Nah, hari ini saya akan jelaskan tentang Q&A ya, tentang drum digital ya. Hari ini saya pakai Yamaha DTX 450K ya. Teman-teman baru lihat, sekali lagi saya nggak di endorse ya, tapi ini alat yang saya pakai 450K ya. Saya baru ganti bulan lalu ya. Sebelum saya pakai 450 polos ya, dan saya ganti dengan 450K. Nah, saya akan tunjukkan secara dekat ya, apa aja kelebihan dan kekurangannya 450 dengan 450K ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, pastikan teman-teman memiliki drum sesuai dengan kebutuhan ya. Lihat studionya, lihat kapasitas penggunaannya ya. Jangan terburu-buru membeli tapi ternyata penggunaannya salah, tempatnya salah ya. Pastikan teman-teman harus memastikan juga karakter teman-teman ya. Ini pengalaman hidup saya ya. Kebetulan saya adalah seorang juga owner di sebuah UKM ya, Dawai Musik, yang dimana saya juga melakukan penjualan alat musik, juga servis ya. Karena itu pengalaman dari diri saya yang berangkat dari jatuh bangun saya dalam bermusik. Oleh sebab itu pengalaman yang saya dapat saya bagikan ya. Intinya bahwa teman-teman, apapun yang teman-teman inginkan dalam membeli alat musik, pastikan itu sesuai dengan karakter, sesuai dengan ruang studio teman-teman. Nah, hari ini saya pakai DTX 4550K K gitu ya, bisa juga disebut K karena cocok dengan karakter studio saya ya. Bedanya sih nggak banyak dengan 450 polos dengan K ya. Kalau 450 polos dia kicknya itu nggak ada ya, kicknya kick yang hanya hanya pedalnya saja, tapi nggak ada bassnya
Ya, tapi kalau yang 450K kicknya itu udah kayak beneran ya, dan dia juga udah ada base-nya, walaupun base-nya tuh dibikin secara, mungkin saya bisa dekatkan ya, dibikin secara ya, speknya ini seperti ini kalau saya dekatkan ya. Ya, dia ada kick drumnya. Ya, ada kick drumnya, teman-teman bisa lihat kick drumnya. Ya, ada kick drumnya. Ya, urutannya sebenarnya sama. Ya, ada snare drum juga, ada tom 1, ada tom 2, ada tom 3, ada hi-hat, crash cymbal, dan ride cymbal. Ya, secara gas besar sama. Cuman kalau K itu dia tidak ada, yang polos tidak ada kick drumnya seperti yang pakai K. Ya, dan sensitivitasnya tuh lebih bagus yang K ini ya, dibanding teman-teman beli yang 450 polos ya. Modulnya hampir sama ya, modulnya hampir sama. Jadi kalau saya sarankan teman-teman tetap beli yang seri yang 450K seperti saya ya. Harga selisih nggak jauh beda, tapi sangat berguna sekali untuk teman-teman bisa merasakan resonansinya yang sensitif ya. Nah, Q&A-nya saya ambil ada 5 Q&A yang sangat basic, yang buat saya penting sekali. Saya nggak perlu buka iPad saya, tapi ini basic Q&A yang saya akan rangkum. Yang pertama, bagaimana merawat, ya ada pertanyaannya yang masuk ke komen ataupun WhatsApp, bagaimana cara merawat drum digital. Ya, itu simpel saja. Teman-teman tinggal ambilkan nebo ya, terus kasih air sedikit saja, jangan terlalu basah dan terlalu kering. Lap bagian-bagian yang memang harus dilap ya, karena ini modelnya warna rata-rata hitam ya, jadi sangat gampang terlihat oleh debu kalau warna hitam itu ya. Jadi teman-teman langsung bersihkan semuanya bagian-bagian partnya ya. Hati-hati di bagian modulnya, jangan terlampau banyak terkena air ya, karena itu bagian sensitif modulnya yang kotak ya. Jadi teman-teman bisa lap juga boleh dengan kanebo, tapi jangan terlampau kasar ya, pelan-pelan saja karena bagiannya sangat sensitif ya. Yang biasanya teman-teman bisa juga ditutupi dengan kain apabila teman-teman tidak dipakai ya, karena ini kan bicara digital ya, bukan drum seperti drum manual yang tidak ada kelistrikannya. Mungkin kalau digital lebih sensitif ya, perawatannya juga lebih ekstra hati-hati ya. Teman-teman boleh tutup pakai kain yang tipis ya. Saya sering pakai kain hitam ya, saya beli di pasar, saya tutupin setelah saya pakai ya. Tapi karena dulu di outdoor saya tutupin, tapi karena sekarang di dalam studio saya nggak perlu tutupin lagi ya. Jadi biasanya pemakaiannya kalau dalam outdoor, teman-teman punya taruh drum digitalnya di ruang tamu atau garasi, itu kan outdoor yang terbuka ya, walaupun semi terbuka, tapi teman-teman bisa tutupin. Tapi kalau dalam studio saya pikir aman untuk tidak perlu ditutupin seperti saya ya dalam studio saya. Itu pertama ya, tentang perawatan. Boleh dipakai kemoceng tuh ya, pembersih itu boleh ya. Yang pasti nggak boleh basah, nggak boleh diguyur ya, nggak boleh disikat, cukup dilap-lap halus saja ya, atau pakai kain kering juga boleh ya, tapi juga jangan terlampau kasar, biasa saja ya. Terus pertanyaan kedua tentang bagaimana juga menjaga agar kabel-kabelnya, banyak kabel-kabel itu sering putus ya teman-teman, kan dia kabelnya sebenarnya nggak tebel ya, agak tipis ya. Kebanyakan teman-teman saya itu putusnya gara-gara digigit anjingnya ya, karena dia naruhnya di luar, di outdoornya atau di garasi, di ruang tamu ya. Jadi teman-teman harus jaga itu ya. Kalaupun terjadi putus ya, itu bisa diganti ya, bisa dibikin dari jack, kabel jack yang ukuran yang sama, dibelikan jack to jacknya terus disambungkan. Jadi jangan lagi disambung, tapi teman-teman misalnya jangan disambung yang bekas putus terus teman-teman sambung lagi, tidak. Jadi beli aja jacknya, kira-kira saja ukurannya berapa, terus baru disambungkan lalu dipasang kembali ya. Teman-teman bisa datang ke toko listrik untuk membeli, atau toko elektronik untuk membeli kabel yang ukuran sama dengan jack yang memang mungkin ukurannya juga atau kualitasnya sama ya. Itu biasanya masalah di kabel ya, yang memang harus dijaga karena dia memang tipis sekali ya. Nah, terus berikutnya juga ada permasalahan di dalam lebih banyak sih ke ini ya, ke simbal
ya ke Simbal. Jadi karena saya kan juga di Dawai Musik juga menerima servis digital drum ya. Rata-rata tuh modul bukan modul ya mungkin hi hatnya, ride-nya tuh rata-rata yang sensitifnya udah mulai berkurang ya, dan ada kadang-kadang suka tidak bunyi. Nah itu teman-teman memang nggak ada pilihan, harus diganti satuan, tidak satu set satuan ya. Jadi kalau ada masalah teman-teman bisa langsung call ya, di channel saya ini kan ada nomor telepon dari admin saya di Dawai Musik. Teman-teman bisa call, terus kami akan pastikan akan diganti. Jadi tidak semuanya, jadi jangan khawatir penggantiannya akan semuanya, tidak, hanya item-item tertentu yang rusak yang bisa diganti. Nah terus yang keempat, biasanya di jack itu, di modul elektroniknya yang kotak itu ya, kadang-kadang suka jacknya, nggak tahu kenapa tuh, kadang-kadang jacknya suka jack ini ya, jack input, terutama ya jack input dari ampli menuju ke inputnya, jadi dia mau ke outputnya. Itu kadang-kadang karena kita bukan pakai jack yang dari Yamaha, kadang-kadang pakai jack yang dibuat sendiri gitu ya. Kadang-kadang kalau jack yang murah dia suka masuk ke dalam tuh, pas ditarik itu jacknya masuk, atau mungkin kabelnya terlampau murah, nggak kualitas nggak bagus, jacknya masuk ke dalam, jadi kabelnya ketarik gitu ya, putus gitu ya. Nah teman-teman nggak perlu khawatir, itu bisa dibuka ya. Jadi jangan dipaksa lagi, misalnya jacknya nggak masuk tuh, jangan dipaksa didorong gitu, nggak bakalan bisa kedorong ya. Jadi teman-teman datang ke tempat kami akan tarik bekas sambungan jack yang masuk ke dalam modulnya ya. Nah yang kelima, mungkin bertanya stick apa yang bagus untuk dipakai dalam digital drum ya. Kalau stick, saya sih bukan kepikiran ya, pengalaman saya selalu pakai yang 7A yang mungkin yang ringan ya, karena lebih aman ya. Jangan pakai stick yang style rock ya, yang berat gitu ya, karena ini sensitif sekali ya teman-teman. Pukul yang lambat juga pelan juga dia akan bunyinya akan keras. Tinggal teman-teman atur bagian volumenya saja ya, mau dibesarin ya. Jadi kalau teman-teman mau pelan, volumenya kencang juga akan besar. Jadi pakai stick yang ukuran 7A mungkin lebih, apapun mereknya terserah ya. Jadi ini sangat membantu sih ya, dibanding kalau teman-teman pakai stick yang besar style rock gitu ya, atau ya style yang memang basicnya pop, yang besar yang berat itu sangat lama-lama akan mengurangi sensitivitas dari hardware dari drum ini. Ya itu pengalaman pribadi saya ya, udah hampir 5 tahun pakai digital ya. 450 pertama tuh saya switch dengan 450K yang sekarang ya. Asik ya. Ini saya dulu beli berapa ya, 450K lupa ya saya, sekitar 4 jutaan mungkin ya. Tapi asik banget ya. Ya dia juga udah asik ya. Nah ini 450 asik ya. Jadi itu 5 question yang memang sering dihadapi teman-teman ya dalam memiliki drum digital. Tadi cara membersihkan, kabel yang tipis sering putus ya, jangan khawatir, pasti bisa diganti. Apalagi bagaimana tadi juga modulnya dari Yamaha ini yang kotak, kadang-kadang jack output dan inputnya suka masuk ke dalam, itu bisa dibenerin, jangan dipaksa, nanti kita akan cabut ya. Apalagi tadi keempat, kadang-kadang sensitivitas dari masing-masing hardware berkurang, nanti akan diganti per masing-masing hardware tanpa harus mengganti totali keseluruhan ya. Sama ya, selalu pastikan digital ini dirawat ya, jangan sampai ada kerusakan ya, ataupun dipakai oleh sahabat-sahabat kalian yang memang tidak mengerti menjaga atau memainkan alat musik ini, karena ini sangat sensitif sekali ya. Pastikan teman-teman menjaga dan merawat drum digital kalian dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi call center Dawai Musik. Kami yang terbaik untuk bisa servis atau mengadakan pembelian untuk drum digital yang sesuai dengan kebutuhan, sekali lagi kebutuhan teman-teman baik dalam studio juga kebutuhan dalam bermusik.
teman-teman semua. Itu aja, mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Thank you. Q&A dari Drum Digital, nantikan dengan Q&A mungkin di drum manual nanti akan saya bagikan ya. Pokoknya singkat kata, jangan khawatir dengan kerusakannya ya, pasti Dewi Musik bisa memperbaikinya. Thank you and God bless you.